Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami sayangi anak-anakku sekalian, peserta MPLS, peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Marilah bersama-sama kita awali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan diberi kemudahan, kelancaran serta ridho oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMP Negeri 3 Kota Mojokerto yang sangat kami banggakan, kami sayangi. Pada kali ini materi yang kami sampaikan adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka bersama-sama marilah kita awali, kita buka bersama dengan membaca surah Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Sebelum kalian bersama-sama nanti pada saatnya untuk memulai dan mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto, maka ada hal-hal yang perlu kalian persiapkan bersama-sama. Di antaranya adalah satu, menata hati, niat bismillah bahwa kalian sekolah di SMP Negeri 3 harus diniati untuk mencari ilmu dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa yang kalian lakukan kalau diniati awal dengan niat mencari ilmu, kemudian diteruskan lillahi ta'ala, maka insya Allah seluruh rangkaian kegiatan kalian selama menjadi siswa SMP Negeri 3 Kota Mojokerto, dari sekarang ini sampai nanti pembelajaran, sampai di naik kelas 8, sampai kelas 9, bahkan nanti sampai lulus, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena diawali dengan niat lillahi ta'ala. Inilah yang bagus anak-anakku sekalian. Maka apabila seseorang memulai pembelajaran di sekolah manapun, kemudian diniati dengan bismillah, niat mencari ilmu lillahi ta'ala, maka dia akan insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah mendapat ilmu yang bermanfaat, maka setelah nanti lulus, maka insya Allah akan mendapatkan cita-citanya dan tercapai cita-citanya. Karena apa? Ketika dia mengawalinya dengan bagus, menata hati, menata niat. Berbeda dengan mereka yang ketika memulai sekolah yang seharusnya mencari ilmu untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, tetapi mungkin karena niatnya yang keliru. Ada beberapa dari mereka niat sekolah supaya bisa bekerja, jadi tidak untuk mencari ilmu, tetapi supaya nanti setelah lulus dapat pekerjaan. Bahkan ada yang kemudian mengkhususkan, saya nanti kalau sudah lulus kepingin menjadi tentara, kepingin menjadi dokter, kepingin menjadi pedagang sukses, pengusaha dan lain-lain. Nah, ini perlu dipertimbangkan niat yang seperti ini.
Jadi yang benar adalah sekolah, niat untuk mencari ilmu, nanti terserah jadi apa, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang kecewa ketika niat sekolah bukan untuk mencari ilmu, tetapi untuk mencari pangkat, jabatan, dan lain-lain seperti tadi. Ternyata setelah lulus dia tidak bisa menjadi yang dicita-citakan. Maka apa yang terjadi? Dia kecewa. Tetapi banyak dari mereka yang di awalnya niat mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ketika lulus dia kemudian mendapatkan sesuatu dari niat ilmunya yang bagus itu. Ya. Banyak mereka yang kemudian sukses ketika ditanya, sampean kok bisa menjadi seperti ini? Saya dulu ketika sekolah pokoknya tidak tahu kepingin menjadi apa. Saya yang penting sekolah, bismillah, niat mencari ilmu. Ya. Alhamdulillah sekarang saya menjadi ini, menjadi itu, dan lain-lain. Nah, inilah karena apa? Benar ketika di awal pembelajarannya dia menata hati, niat pas. Ya. Yang kedua, anak-anakku sekalian, maka yang kedua adalah dia belajar dan belajar. Caranya membaca, bertanya, dan lain-lain. Ini yang kemudian dilakukan banyak orang-orang yang sukses. Itu ketika ditanya apa yang menjadi dasar kesuksesan, mereka rata-rata awalnya adalah saya sering membaca, saya juga bertanya, dan lain-lain. Nah ini maka anak-anakku sekalian, kalian setelah niat yang bagus maka diteruskan dengan usaha. Bentuk usaha ialah membaca, bertanya, kalau perlu mencatat yang penting-penting yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Ini insya Allah juga akan menjadi kunci kesuksesan, keberhasilan. Kemudian yang ketiga, pentingnya ilmu. Anak-anakku sekalian, orang-orang yang sekarang sukses itu karena mereka itu menguasai ilmunya. Seorang pengusaha besar, dia punya ilmu tentang ekonomi. Seorang menjadi pejabat negara karena dia punya ilmu ketatanegaraan. Seorang menjadi guru yang baik karena dia punya ilmu keguruan. Dan seterusnya, banyak ilmu-ilmu yang lain kemudian mengantarkan orang yang punya ilmunya itu mendapatkan sesuatu dari ilmu yang dia miliki. Maka anak-anakku sekalian, sekali lagi kalian berusahalah untuk menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Ya. Maka siapapun orang yang menguasai ilmu, insya Allah akan mendapat kebahagiaan. Dalam sebuah makalah, ya, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka dia harus menguasai ilmu dunia. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka dia juga harus menguasai ilmu akhirat. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka dia harus juga menguasai ilmu kedua-duanya, ilmu dunia juga ilmu akhirat. Anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat orang-orang yang sukses itu karena mereka menguasai ilmunya. Pengusaha yang sukses karena dia menguasai ilmu ekonomi. Maka pas ketika dia punya ilmu ekonomi, kemudian sukses di bidang ekonomi, itu adalah pas karena memang bidangnya. Seorang pejabat negara menjadi seorang pejabat yang hebat karena dia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Seorang petani yang sukses, dia juga diawali karena punya ilmu tentang pertanian. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu peternakan, ilmu olahraga, dan lain-lain. Itu berarti mereka memang punya ilmu yang dia miliki itu sesuai dengan bidang. Jadi itu anak-anakku sekalian, kalian ayo terus untuk menata hati, niat, kemudian melakukan usaha,
dan menekuni bidangnya, maka insya Allah kelak kalian akan mendapatkan ilmu yang kalian harapkan. Dari ilmu itulah maka kalian akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu keberhasilan di bidang ilmu yang kalian kuasai. Anak-anakku sekalian, maka sekali lagi mulai sekarang kalian belum untuk memulai pembelajaran di SMP Negeri 3, ayo ditata hati, niat bismillah, niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diteruskan dengan usaha yang benar, membaca, bertanya dan seterusnya, lalu menguasai ilmu. Kalau sudah demikian, maka insya Allah kalian akan bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kalian kuasai. Maka setelah ini kalian bisa untuk memulai bersama-sama, ditata hati, ditata niat untuk belajar menuntut ilmu di SMP Negeri 3, diniati mencari ilmu lillahi ta'ala. Maka saya mendoakan semoga seluruh yang kalian lakukan, kalian usahakan di dalam rangka menuntut ilmu di SMP Negeri 3 ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapat ilmu yang bermanfaat, sehingga kalian menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Anak-anakku sekalian, inilah mungkin materi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dicamkan, diingat-ingat. Nanti setelah ini mungkin akan ada tugas dari panitia MPLS yang akan diberikan kepada kalian untuk kemudian kalian mengerjakan dan seterusnya. Semoga sekali lagi kalian diberi kemudahan, kelancaran, hasil yang baik, dan yang penting mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya awal hingga akhir saya mohon maaf lahir batin. Walafu minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.